Jemaat utusan Kristus, hari ini saya bertanya, apakah kita juga rela berkorban hidup kita bagi Tuhan? Apa yang kita miliki kita bisa persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Rasul-rasul mereka berdoa di atas loteng Yerusalem, maka tiba-tiba mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Akibat daripada baptisan Roh Kudus, mereka mendapat kepenuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu terjadi satu kali seumur hidup, tapi dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus terjadi berulang kali dalam kita, secara kontinu, secara terus menerus. Saya kalau lagi persiapan firman berkhotbah, saya angkat tangan Tuhan, penuhilah aku dengan kuasa. Aku gak sanggup, aku gak bisa. Tuhan kasih pencerahan yang baru, pencerahan yang baru, hikmat yang baru, pewahyuan yang baru, untuk saya bisa sampaikan kepada saudara sekalian. Jadi tanda kepenuhan Roh Kudus adalah mereka berbahasa roh. Ya, akibat mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka semua melayani Tuhan dengan kuasa yang dahsyat dari Tuhan. Satu saat saya ambil sebuah buku dan saya baca buku. Saya memang suka baca, saudara. Pendeta yang tidak suka baca buku, baca Alkitab, khotbahnya itu terus. Khotbahnya datar itu. Dia udah khotbah bagus-bagus di awal, tapi kembali tengah, dia kembali lagi kepada hal yang dulu. Itu pendeta yang malas. Pendeta yang malas tidak akan dipakai Tuhan. Saya mau beritahukan kepada saudara, Tuhan akan pakai pendeta yang rajin. Dia lihat mana buku yang baru, ambil, baca. Peristiwa apa yang sedang terjadi di mana, dia ikut terus. Ya, khotbah-khotbahnya itu akan memberkati banyak orang. Dan saya melakukan itu dalam hidup saya. Dan itu yang membuat saya masih bisa melayani pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Saya baca satu buku, murid-murid yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, akhir hidup mereka bagaimana. Saya menemukan mereka jadi martir bagi Kristus. Saudara, Stefanus mati dirajam dengan batu karena dia beritakan Injil, karena power, karena kuasa, keberanian dia. Yakobus dan Yohanes Pembaptis mati dipenggal kepalanya karena nama Yesus. Petrus disalibkan, kepala ke bawah, kaki ke atas, kebalikan daripada Yesus. Paulus mati dipancung, saudara-saudara. Lukas mati digantung di pohon zaitun. Dr. Lukas yang menulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul, dia mati, murid Yesus, mati digantung di pohon zaitun. Thomas mati di India karena dia ditombak dengan batu. Mereka semua tersebar memberitakan Injil karena mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Markus diikat dan diseret dengan kuda sepanjang jalan sampai dia mati, saudara-saudara. Matius mati ditusuk dengan pedang di mana? Di Ethiopia, sehingga banyak orang Ethiopia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Andreas, dia diikat di kayu salib, ikat melilit dalam keadaan hidup. Tapi Andreas berani memberitakan Injil karena dia penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dia tetap berkhotbah walaupun sudah diikat setengah mati, sudah bernafas saja nggak bisa. Dia khotbah sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Saya tidak tahu ending dari kita bagaimana. Kalau kita masuk dalam masa kesengsaraan yang besar, aniaya yang besar, bisa saja orang tanya kepada kita, kamu masih mau tetap percaya Yesus atau kamu mau menyangkal Yesus? Kalau kamu percaya Yesus, dipotong, ditusuk dengan pedang. Tapi kalau dia bilang tetap percaya Yesus, ya mungkin kita percaya Yesus, kita mempertahankan iman kita, mungkin kita akan ditusuk, dipukul. Kalau kita harus siap mengalami aniaya apapun yang akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Amin. Walaupun ancaman itu datang kepada kita, kita akan tetap berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Walaupun aku mati di tengah-tengah mereka yang jahat kepada kita. Dan itulah harga yang harus kita bayar bagi Tuhan. Harga pengorbanan hidup kita sekalipun nyawa. Murid-murid nyawa semua mati, saudara. Dan kita semua harus ikut dan pelajari apa yang dikerjakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kita tetap mau bayar harga bagi Tuhan. Sekalipun nyawa kita mati, tidak apa-apa. Karena kita akan bertemu Tuhan di sorga. Amin. Amin. Bukan bertemu bidadari. Ada orang yang mau mati bagi
Dia bikin rusak gereja apa segala macam. Dia bilang pokoknya hari ini gua mati gua langsung ketemu 7 bidadari. Mana bisa ketemu 7 bidadari? 7 apa? 72 bidadari. Kita tidak. Kita mati, kita ketemu berapa Tuhan? Yesus. Amin. Mari katakan seperti saya. Dampak dari dipenuhi Roh Kudus. Dampak dari dipenuhi Roh Kudus. Harus punya gaya hidup bersaksi. Harus punya gaya hidup bersaksi. Yang kedua, kita harus memiliki roh yang menyala-nyala. Memiliki roh yang menyala-nyala. Yang ketiga, kita harus berani bayar harga. berani harus bayar Untuk Yesus. untuk Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita semua bangkit. Ya. Worship leader singkat cepat. Para pemain musik. Kita nyanyikan satu pujian. Ya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita nyanyikan satu pujian lagu lama, hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mohon pelan saja. Mari kita semua pejamkan mata kita. Kita sedang berada di akhir zaman. Waktu Tuhan begitu singkat bagi kita. Mari lihat hidup kita. Tuhan panggil kita kapan saja. Orang tua, anak muda, anak kecil. Tuhan bisa panggil sewaktu-waktu sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Mari kita bersyukur kita masih hidup. Kita masih kuat. Apa yang kita harus lakukan hari-hari ini? Kalau ada yang kau berkata saya sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus dengan baik, harus ada dampak yang nyata. Amin. Aku adalah orang yang suka bersaksi. Amin. Aku adalah orang yang punya spirit excellent, roh yang menyala-nyala. Dan aku berani bayar harga apapun yang terjadi dalam hidupmu, karena Yesus sudah terlebih dahulu bayar harga bagiku. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di atas. Katakan hidupku menggenapi firman. Haleluya. Ku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Roh Kudus menyertai kita setiap saat. Roh Kudus bersama kita di dalamku. Jadi bukti kita adalah murid Kristus. Oh, haleluya. Hidupku menggenapi Bapa penuhi kami dengan kuasa. Bapa pulihkan kami. Bapa bangkitkan iman kami yang sungguh-sungguh kepadamu. Kami hidup oleh karena iman kami, percaya kami, sehingga mujizat dan kuasa Tuhan yang nyata. Terima kasih Tuhan. Bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi hidupku menggenapi firman. Menggenapi firman-Mu. Yesus Tuhan, ini kami Tuhan. Tanda mujizat
lapar. Kami perlu Roh Kudus di langkah-langkah hidup kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, penuhi kami dengan kuasa-Mu, seperti Engkau memenuhi murid-murid dengan kuasa-Mu, sehingga kami dapat bergerak memenangkan jiwa, membawa orang-orang berdosa datang kepada Yesus, dan mereka boleh beribadah kepada-Mu dengan baik. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Helber, semua tim pelayan, pekerja, pengurus diurapi oleh Tuhan. Jemaat yang hadir diurapi dan diberkati Tuhan. Kami semua mau menjadi jemaat yang bersaksi. Kami mau memiliki roh yang menyala-nyala. Kami mau berani bayar harga apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena Engkau lebih berharga dari hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Teguhkan kami, kuatkan kami, bangkitkan iman kami, untuk kami terus berjalan bersama Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Semuanya diberkati dengan firman Tuhan, amin. Terima kasih Pastor Dr. Dedi Gondis untuk firman-Nya. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum ibu. Dan berikan kemuliaan. Ayo silakan maju kaum ibu. Mari kaum ibu maju ke depan, ayo kita berikan tepuk tangan. Anak-anak. Yang main musik siapa? Oh iya. Instruktur Memang luar biasa. Instruktur. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, pada Yesus ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupmu banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh.
Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada lagi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. We want more. We want more. Puji Tuhan, berikan tepuk tangannya dulu untuk kaum ibu yang cantik-cantik. Ya, sekarang kita mau memberikan persembahan, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil memberi, kita mau nyanyikan sama-sama lagu Allah.
segala syafaat. Haleluya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh Engkau adakan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu mencintai kami, begitu mengasihi kami, sehingga pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau pulihkan Bapa Indonesia. Kami percaya Bapa, karena cintamu terhadap bangsa ini begitu besar. Amin. Kami berdoa untuk pemimpin Indonesia, nasional Indonesia Tuhan, Pak Prabowo dengan Gibran, biar Engkau memberikan hati yang takut akan Tuhan. Ya. Biar mereka boleh memimpin Indonesia dengan hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan Yesus, juga para menteri Tuhan, Kau berkati Bapa, Kau limpahkan dengan hikmat Tuhan yang luar biasa daripada Kau Tuhan, sehingga tindakan-tindakan yang memikirkan diri sendiri tidak perlu terjadi lagi Bapak. Bapa di surga, kami juga berdoa sampai tingkat yang terendah Tuhan Yesus, Engkau pimpin Bapa setiap pemimpin Indonesia Tuhan, sehingga namamu dimuliakan di sana Bapak. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja juga di Indonesia Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi gereja-gereja Indonesia, Tuhan berberkati Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan, di pedesaan, di kota, biar Tuhan Yesus memimpin Bapa, mencurahkan kasih rahmat Tuhan, mencurahkan Roh Kudus Tuhan kepada gereja-gereja Indonesia Tuhan, dan gereja-gereja Indonesia juga menjangkau jiwa-jiwa Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan, sampai di pedesaan-pedesaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga buat berdoa untuk yang sakit Bapa, biar Engkau jamah Tuhan tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pak Wijaya, Pak Budi, Pak Gunawan, Pak Sikus juga Tuhan, sentuh Bapa dari ujung rambut sampai ujung kaki Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Yesus bahwa setuhan daripada Engkau Tuhan akan menjadikan kami semua menjadi mukjizat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Israel Bapa. Berkati mereka Bapa. Berkati mereka, berkati juga bangsa Palestina Bapa. Turunkan hikmat-Mu Tuhan, sehingga peperangan tidak perlu terjadi Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi jiwa-jiwa yang di sana Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati mereka, terutama Tuhan, Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang di sana Tuhan, yang di Palestina ataupun di Israel Bapa. Biarlah mereka semua Bapa bersekutu Bapa di sana dengan rasa takut akan Tuhan. Kami percaya Bapa di surga juga Bapa, bangsa Israel Bapa, para pemimpinnya dapat menahan diri Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk GUK Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk para pemuda yang boleh mendapatkan pemimpin Bapa. Biarlah Engkau berkati Bapa. Rasa takut akan Tuhan ada pada mereka. Biar rasa takut akan Tuhan pada mereka Bapa, membuka mata orang-orang sekitar mereka Bapa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan Yesus, berdoa juga untuk tim yang akan berangkat ke Papua Tuhan. Berkati mereka Bapa, urapi mereka, apapun yang akan mereka lakukan di Papua Tuhan. Kami percaya Bapa, ada campur tangan-Mu di dalamnya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, agar Engkau sendiri yang memberkati Bapa, tim yang ke Papua Bapa. Bapa surga, terima kasih Bapa di surga untuk semuanya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk banyak anak-anak-Mu Bapa yang mau menyerahkan dirinya Bapa untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai mereka Bapa untuk mengubahkan hati orang-orang Tuhan, untuk mengubahkan hati orang-orang yang berkeras Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jamah hatinya Bapa. Kami percaya Bapa, campur tangan-Mu tidak akan
campur tangan-Mu akan mengubahkan segalanya Bapa surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan untuk semuanya Bapa. Ini gereja kami Bapa, gereja yang kecil Bapa, tapi boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke cobaan, tetapi lepaskan kami lepaskanlah kami daripada karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa kami sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya silakan duduk Bapak Ibu semua, kita mau menyaksikan pengumuman melalui multimedia. Shalom Bapak Ibu, keluarga besar Gereja Utusan Kristus. Kami menyapa dengan hangat Bapak Ibu yang baru bergabung dalam ibadah minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Devi Goandis atas pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan selalu melingkupi pelayanan dan keluarga Bapak. Perayaan penuh bersama untuk berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negeri akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30. Link conference akan dibagikan melalui WhatsApp GUK Media. Hadirilah kelas Bible Class online yang akan diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30. Link conference akan dibagikan melalui WhatsApp GUK Media. Pelayanan orang malam, ruang bersama untuk berbagi makanan atau materi lainnya kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Dikoordinasi oleh Bapak Fadil Nabi Bulus setiap Selasa pukul 10 malam. Terima kasih atas donatur yang telah melayani minggu ini. Kenari for Christ, ruang bersama untuk memuji Tuhan dan berdoa, akan diadakan di Plaza Kenari Mas setiap hari Kamis pukul 18.30. Renungan Firman Tuhan akan diadakan setiap Jumat pukul 9 malam. Link conference akan dibagikan melalui WhatsApp GUK Media. Music for Excellence, latihan bersama untuk pelayan yang bertugas di hari Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 7.30 pagi. Sebelum terima selamat doakan bagi Bapak Ibu yang ingin menjaga visi dapat melapor melalui rekening visi yang tertera di layar. Dapat memberikan langsung pada kotak persembahan misi di setiap minggu. Dalam mendukung program pembuatan atau anggota jemaat, bagi Bapak Ibu yang mau berkomitmen bergabung di keluarga besar Gereja Utusan Kristus, dapat mengisi formulir pendaftaran anggota jemaat yang disediakan di media Asia. Bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan pribadi, dianjurkan untuk stempel karcis parkir agar tidak mengikuti biaya kerja. Stempel dapat dibuka di bagian sound system. Untuk menjaga kebersihan di ruangan ibadah Gereja Utusan Kristus, mengingatkan untuk semua jemaat agar tidak membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan ibadah. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk melayani sebagai usher, kolektan atau tim musik, dapat menghubungi Bapak Henry sebagai koordinator ibadah dan Ibu Monica sebagai koordinator tim musik. Inilah pada minggu depan, Gereja Utusan Kristus di Plaza Kenari Mas Lantai 7. Mari ajak teman dan saudara beribadah bersama di Gereja Utusan Kristus.
Terima kasih tim multimedia. Pengumuman tambahan silakan. Shalom Bapak Ibu semua. Diberkati amin oleh kebenaran firman Tuhan. Ada sedikit tambahan pengumuman Bapak Ibu, mohon bersabar. Belum lapar kan ya? Udah lapar? Mau makan? Sabar dulu ya. Ya, yang pertama tambahan pengumuman Bapak Ibu, kami dari pengurus menyediakan formulir saran dan rekomendasi ya di depan di meja asyir. Jadi bagi jemaat yang mempunyai ide, gagasan, saran, rekomendasi boleh dituangkan dalam formulir ini, tapi mohon diisi dengan nama ya dan nomor telepon. Ya, jangan isi tidak lengkap. Jadi harus lengkap ya Bapak Ibu, karena kita mau setiap jemaat dari Gereja Utusan Kristus memberikan sumbangsi dalam bentuk ide gagasan, supaya kita percaya dan yakin dari ide gagasan jemaat Gereja Utusan Kristus akan maju dan berkembang. Amin. Haleluya. Yang pengumuman yang kedua, setelah ibadah akan ada lanjutan kelas penginjilan pengajaran. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah ikut, hari ini kelas terakhir. Jadi dimohon untuk dapat hadir dalam kelas pengajaran penginjilan. Seperti yang tadi dikotbahkan oleh Pak Pendeta, kita harus bersemangat terus mempunyai gaya hidup yang bersaksi. Amin. Haleluya. Yang ketiga, update mengenai ibadah pasukan Tuhan. Ya, pasukan Tuhan itu diadakan setiap Jumat. Jadi setelah rapat majelis diputuskan ibadah pasukan Tuhan akan ditutup dan minggu depan tidak ada lagi. Jadi akan digantikan dengan ibadah pengerja 1 bulan 1 kali dan akan dimulai di bulan Agustus minggu pertama. Jadi diwajibkan bagi majelis, koordinator, dan setiap pelayan-pelayan Tuhan, tim musik, aser, multimedia untuk ikut terlibat dalam ibadah pengerja di bulan Agustus di minggu pertama. Kemudian puji Tuhan, kemarin telah terbentuk kepengurusan pemuda Gereja Utusan Kristus. Haleluya. Ya, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut. Pembina ada Kak Ivon Maria Thomas yang bermain keyboard ya, sebagai pembina. Ketua pemuda ada Saudara Hizkia ya, Saudara Hizkia berdiri. Nah, ada di belakang itu Saudara Hizkia. Wakil ada Saudara Yosef ya, ada Helena. Dan terakhir ada Bendahara Saudari Fani, tidak hadir karena ada pekerjaan. Mari kita dukung anak-anak muda, kita doakan. Anak-anak muda adalah tiang bagi gereja. Ya, kita support, kita dukung untuk anak-anak muda saat ini bisa maju terus di dalam Tuhan, karena saya sendiri agak miris ya kalau anak-anak muda tuh lebih suka game sekarang, lebih suka nongkrong, lebih suka ke mall dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh, tapi lebih baik anak muda itu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Anak muda itu lebih intim lagi dengan Tuhan, karena mereka lah yang akan melanjutkan setiap program ke depan ya anak-anak muda. Ya, ada regenerasi Bapak Ibu ya. Mari kita dukung dan doakan. Yang terakhir, tim misi akan berangkat hari ini Bapak Ibu ya. Tim misi ke Jayapura. Ada total 8 orang, 5 orang ada dari GUK, 3 orang dari luar ya, Bu Lena dari Semarang, tapi bergabung atas nama Gereja Utusan Kristus. Nanti malam akan berangkat jam 10 malam ya, besok akan tiba di Jayapura dan kembali lagi tanggal 10 Bapak Ibu. Ya, ada Ibu Lena, Pak Gunawan, Oma Lisa, Oma Fani, Oma Ice yang dari yang akan berangkat. Oma-oma ini luar biasa ya, yang diutus Tuhan untuk terlibat dalam
doa internasional, ya, tidak hanya nasional tapi skalanya internasional, karena akan ada pendeta-pendeta dari luar, dan berdoa juga khusus nanti juga karena hari doa nasional juga kan, ya. Jadi mari kita dukung dan doakan agar setiap agenda acara di Jayapura, bahkan penginjilan, bahkan nanti ada kelas mungkin pengajaran untuk gereja lokal untuk menginjil dapat berjalan dengan lancar dan kembali ke Jakarta juga dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Demikian pengumuman tambahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Parlin atas pengumuman tambahannya. Kami mau menyambut yang baru pertama kali datang beribadah di GUK. Ada? Boleh lambaikan tangannya? Kita mau menyambut. Oh, belum ada. Oke, berarti tugas kita untuk mengajak ya. Untuk bangku-bangku kosong ini kita bisa isi dengan teman-teman yang lain. Oke, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sekali Yesus selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, cinta Kau Bapa di surga, kami percaya Engkau tidak akan ambil kaki diam dari diri kami, karena Engkau lihat hati-hati yang mau berubah, hati-hati yang mengasihi Engkau, hati-hati yang mencari Engkau, hati-hati yang mau bersaksi, hati-hati yang menyala-nyala untuk Tuhan, hati-hati yang mau bayar harga selagi masih ada kesempatan. Biarlah firman Tuhan siang ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi Roh-Mu berbicara waktu kami duduk, Roh-Mu berbicara waktu kami tidur, Roh-Mu berbicara waktu kami berjalan, agar dari setiap utusan Kristus mengalir air kehidupan dari dalam hati kami. Kami mengucap syukur siang hari ini Engkau memilih kami menjadi kediaman, tempat kediaman Roh Kudus. Dan kami percaya roh di dalam kami lebih besar dari roh dari dunia ini. Tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Tidak ada rencanamu yang gagal atas setiap kami. Karena tangan Tuhan begitu kuat memegang kami. Kemanapun kami berlari, kemanapun kami pergi, Dia yang akan mengejar kami. Dia yang akan membawa kami kembali. Biarlah kami menjadi punya hati-hati yang taat kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena sekali kelak kami akan berdiri di depan Raja. Kami akan bertanggungjawabkan apa yang kami lakukan di bumi ini. Penuhi kami dengan pengertian yang benar. Roh-Mu terus berbicara melalui kami. Dunia tidak bisa menarik kami keluar dari kasih Bapa. Karena itu Tuhan, kami tahu kami sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami kembali dan kami akan lakukan firman Tuhan. Kami ada untuk menggenapi firman Tuhan.
Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati rohanimu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Tuhan berhasil dan beruntung. Damai dan sukacita datang dari Bapa. Keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bimbingan pertolongan penghiburan Roh Kudus. Ketiga nama yang esa ini bermanifestasi melalui engkau. Dimanapun engkau berada, engkau jadi tanda-tanda ajaib. Engkau mujizat. Engkau membawa jawaban. Engkau membawa kelegaan. Karena Kristus ada di dalam engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman siang hari ini dan kami akan lakukan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Duduk kembali saat teduh sejenak. Amin, amin. Sekali lagi atas nama pengurus Gereja Utusan Kristus mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Terima kasih Pak Pendeta, Dokter. Ya, nanti waktu-waktu yang datang kita undang bisa konsultasi kesehatan gratis. Amin. Ya. Bapak Ibu mesti tahu anak Tuhan di mana tempat yang mati bisa jadi hidup. Beliau ada di satu rumah sakit yang napasnya sudah kayak ngap-ngap benih, tapi beliau hadir dan rumah sakit itu sekarang diberkati Tuhan. Luar biasa. Dapat ambulans dari Jepang, saya melihat, wow, ini luar biasa. Nah, anak Tuhan hadir jadi berkat. Amin. Ya, kita doakan semua bisa maju, utusan Kristus bisa diutus kemana pun Tuhan mau. Siap Pak Anto? Pak Anto siap ya? Pak Anto siap nih. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati, saya kembalikan. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak. Oke, udah pada lapar? Belum ya. Kita masih ada satu acara spesial lagi. Kita mau merayakan ulang tahun Oma kita tercinta, Oma Lisa. Boleh maju ke depan. Oma Lisa boleh maju ke depan yuk. Yuk kuenya
boleh masuk. Ayo, Mak. Next. Lilinnya dua Gak apa-apa, mungkin emang sengaja 28 biar mudah gitu ya. Oke, selamat ulang tahun Mak Lisa. Mungkin ada sepatah dua patah kata ya dari Mak Lisa. Kita lihat, puji Tuhan, Mak Lisa sehat, terus diberkati selalu dalam Tuhan Yesus. Boleh Mak, silakan. Salam anak-anakku semuanya. Saya bersyukur, puji Tuhan, kalau masih bisa berulang tahun ini. Amin. Amin. Mari kita ya tetap bersyukur dan juga kita tetap ikut Tuhan Yesus. Jangan kita pindah ke tempat yang tidak menentu. Jadilah anak-anak kami semuanya boleh menjadi teladan untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil dimanapun berada. Amin. Itu doa saya. Terima kasih Mas, selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tiup lilin ya, boleh dinyalain lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup biar usianya 28. Oke, kita tiup lilin ya Mak. 1, 2, 3. Ada pisaunya, kita mau potong kue. Mana pisau? Mbak ada yang spesial dari sahabat Oma Ice. So sweet bitch. Udah. Oke. Oke, udah berarti ini boleh dibawa pulang. Kita mau berdoa dulu, Mak. Celebration. Mak.
Doa dulu. Yuk kita berdoa dulu, meminta dengan kasih Kak Sace yang boleh. Kak. Sama kita berdoa ya, Bapak Ibu. Kita siap. Mari kita berdoa. Di 82 tahun ini Tuhan, Engkau mengutus hamba-Mu ke Papua. Sampai akhir hidupnya biar dia di ladang misi Tuhan. Dan kami percaya urapan Roh Kudus turun. Memakai mulut ini, sepatah kata saja. Orang berubah, maka berubah. Karena ada kuasa. Urapi Tuhan. Engkau akan kuat. Engkau akan sehat. Karena Tuhan mengenal hatimu. Melekat kepadanya. Alami Tuhan setiap hari. Karena Dia mengasihimu. Dia menyertai perjalanan. Engkau akan melihat semua yang engkau doakan akan digenapi. Karena Tuhan yang menggenapinya. Kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada. Yang penting engkau menjaga hatimu. Tuhan hanya mencari hati. Dia tidak cari apa-apa. Dia rindu hati. Hati yang mengasihinya. Anak cucu walaupun tidak tahu, tapi hatimu mengasihinya. Dan engkau akan melihat kebaikan demi kebaikan, kasih karunia demi kasih karunia, kemuliaan demi kemuliaan. Kau akan nikmati di umurmu. Tuhan yang memimpin langkahmu ke depan. Pandang Dia dan ikuti Dia. Berjalan di dalam jalannya, dengarkan Dia. Dia selalu berbicara. Dia Bapa yang baik. Dia menuntun engkau. Dan firman Tuhan berkata, kebajikan dan kemurahan mengikuti engkau seumur hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak cucunya, doa-doanya, menantu semua diberkati, rumah tangga diberkati, usaha diberkati. Masa depan sungguh ada bagi orang yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengutus engkau ke Papua. Dan Tuhan akan membawa engkau kemana Dia mau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kuenya boleh diangkat. Ya, ibadah kita sudah selesai. Pak Gembala dan Ma yang ulang tahun boleh maju ke depan sampai salam-salaman. Kita naikkan pujian. Sama sukacita. Pujianku bersatu
lagi pas kalau ibu jadi ada di sini. Perhatian, ada HP tertinggal berwarna pasta merek Infinix. Disuruh maju ke depan. Nah, di dalam aku langsung Biar disalamin. Ayo,